Jadi karena kita tidak punya kemampuan atau hak atau daya untuk memastikan sesuatu, dan itu betul-betul hanya milik Allah. Terus kita tidak boleh ngendas-ndasi, nggak boleh bahasa Jawanya tidak boleh menginjak kepalanya Allah, karena itu milik Allah, kita jangan mengklaim, gitu ya. Nah, terus kita kan dikepung oleh ketidakmenentuan, ketidaktahuan, ketidakberdayaan. Ini terpapar apa tidak? Kalau terpapar mati apa tidak? Gitu. Kita akan mati kapan? Kita tetap hidup sampai kapan? Dan sebenarnya itu mengepung kita sehari-hari sekarang di seluruh dunia. Nah, kita pakai undang-undang berikutnya bahwa di dalam kehidupan ini Allah itu punya posisi Al-Muhyi dan punya posisi Al-Mumit. Allah itu satu-satunya yang menghidupkan atau menentukan kehidupan makhluknya, dan satu-satunya yang mematikan. Jadi COVID atau apapun itu bukan subjek utama, itu alatnya Allah. Allah juga bisa membuat kita mati tanpa COVID atau tanpa penyakit apapun juga bisa, gitu ya. Sementara Allah juga bisa tetap memelihara hidup kita, membiarkan kita hidup meskipun ditimpa penyakit kayak apapun saja. Jadi undang-undang yang berikutnya ini adalah bahwa sudahlah, segala sesuatu itu Allah Al-Muhyi, Allah Al-Mumit. Sementara manusia itu hanya mengharapkan dan paling meyakini, dan di dalam meyakini itu ada husnudzon atau sangka baik kepada Allah, bahwa Allah itu Rahman Rahim, bahwa Allah itu Fattah Halim, bahwa Allah itu punya perilaku-perilaku dan sifat kasih sayang luar biasa banyak kepada hamba-hambanya, gitu ya. Makanya yang diajarkan kita sejak kecil, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan kita hafal, tapi kan tidak kita jadikan matriks jiwa kita, tidak kita jadikan landasan atau mainstream atau mindset dari kehidupan kita. Nah, jadi sekarang kan sebenarnya kalau dari sudut Allah kan wajar saja kamu kena COVID mati atau tidak mati, kamu tidak kena COVID tidak mati atau mati, itu dari Allah itu kan urusannya amrullah, perintah Allah atau iradatullah atau kehendak Allah kan. Jadi itu kan wajar-wajar saja semuanya. Nah, masalahnya sekarang kita kan sering ngeklaim bahwa kita ini punya vaksin rohaniah loh, dengan sholawat saya, dengan wirid saya dan seterusnya. Itu sebagai pengharapan dan keyakinan boleh, tapi jangan sampai terlepas untuk menjadi seolah-olah kita memastikan itu semua. Jadi misalnya ada orang yang karena selama COVID rajin sholawatan dan kemudian dia yakin tidak akan terpapar COVID, maka dia tidak pakai masker kemana-mana dan seterusnya, dan tetap mengumpulkan banyak orang untuk berkerumun dan seterusnya, karena vaksinnya adalah sholawatan dan wiritan itu ya. Saya tidak mengatakan itu salah. Yang mungkin khilaf adalah, iya, itu adalah bentuk ikhtiar manusia mendekat kepada kasih sayang Allah, tapi kepastian Allah menyayangi apa tidak itu tidak pada kita, melainkan pada Tuhan sendiri kan gitu. Nah, saya kira itu sangat harus menjadi mindset kita. Kapan saja kan gitu.